Ora punya beras, ora punya utang, punya suami, punya. Terus suaminya ngapain aja? Karena tujuan bersuami itu satu, ada yang beliin beras, dua, ada yang beliin ikan, tiga, ada yang bangunin rumah, empat, ada yang tanggung jawab saat melahirkan, lima, ada yang tanggung jawab saat pendidikan anak-anaknya makin besar. Tujuan bersuami itu agar istri bisa menikmati hidup dengan bahagia, penuh cinta dan banyak tak seindah kenyataan. Bener ya? Suaminya ngorok aja, ngerokoknya nggak berhenti, minum kopi nggak berhenti, baju pengen dicuciin, baju pengen disetrikain, giliran punya duit banyak punya bini lagi. Akur nggak akur? Akur nggak? Ya wes, daripada pusing punya suami lebih baik nggak punya suami. Sama kayak bupatinya, daripada pusing punya istri cerewet lo lebih baik nggak punya istri. Perasaan saya nasibnya sama juga. Ya senasib. Tapi sekarang lagi musim para duda memimpin Indonesia. Bener gak? Kalau ingin karirnya cemerlang, kalau ingin banyak uang, jadilah duda seperti Deddy Mulyadi. Bener gak? Jadi Pak Wakil Bupati jangan berharap ke depan jadi bupati selama punya istri. Bohong. Nanti saya nggak dikirimin manggal. Enggak. Pak Wakil Bupati ini setia. Selama di rumah dia begitu mencintai istrinya. Yang berikutnya saya nggak usah ngomong lagi. Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada pimpinan DPRD, ada anggota DPRD provinsi, ada enggak? Ada, pokoknya ada aja. Para kepala dinas ada. Paku ada, Pak Kowo ada. Kemana? Bu Kowonya ada, Bu Kowo ada. Ini Bu Kowo kan? Kemana Pak Kowonya? Oh, di belakang. Kowo itu begitu, dia selalu ada di belakang rakyatnya. Mantep. Seneng gak? Saya ini boleh berkata Pak Bupati, keliling kemana-mana saya baru menemukan seorang penari yang narinya pakai jiwa, narinya pakai rasa dan narinya pakai cinta. Penari legend tadi luar biasa, sepintas saya sudah bisa baca. Ini legend ini. Untuk itu saya kasih hadiah, tiap Rabu ikut saya keliling Jawa Barat, itu job dari saya. Ya, tenang aja, tenang. Janda apa punya suami? Oh janda. Belakang, jangan terlalu dekat sama saya. Tapi narinya nanti pakai topeng ya. Nah, maksudnya biar nggak kelihatan tuanya gitu. Lah baru nih ngalamin punya gubernur kayak gini ya. Di sepanjang jalan Bapak Aing. Bapak Aingnya kalau di sana yang bahasa Sunda, kalau bahasa Indramayu Bapak apa? Bapak Kula kan? Hari harus masuk dalam seluruh keindahan pembangunan di Indramayu. Setuju enggak? Kapal lautnya harus indah. Kapalnya indah, di kapal dikasih lukisan. Bener enggak? Bendera kapalnya indah.
Pelautnya indah, nakoda kapalnya indah, ABK-nya indah, rumahnya indah, tertata, rapi, kampung-kampung nelayan tertata, pantainya indah, bersih, nanti disiapin, nanti landasan pesawatnya 2 kilometer, kalau ada apa-apa nanti pesawat gubernur turun, jemput warga yang sakit, lihat takut ada kontrol sampah dalam setiap waktu, karena target saya Jawa Barat tidak boleh ada tumpukan sampah, tidak boleh ada sampah di sungai, tidak boleh ada sampah di laut, nggak boleh, nggak boleh. Kenapa? Bertentangan dengan prinsip Islam dan bertentangan dengan prinsip lingkungan serta bertentangan dengan prinsip kebudayaan. Setuju nggak? Sawah-sawahnya ditata dengan baik. Nanti saya bikin alokasi jalan menuju sawah, jalan menuju laut. Nanti dikasih garis kanan kirinya, jembatan-jembatannya dibikin melengkung. Maka saya kasih contoh di Lembur Pakuan. Itu prototipe desa-desa di Indramayu ke depan. Ya harus seperti itu. Benar gak? Indah. Kantor puskesmasnya indah, kantor rumah sakitnya indah, kantor desanya indah, kantor kecamatannya indah, kantor kabupatennya indah. Hamparan Indramayu ini adalah hamparan keindahan, laksana surga yang diturunkan ke tanah ini. Itu cita-cita saya. Maka saya kasih contoh, ada sampah saya pungut, di sungai saya ambilin sampah-sampahnya. Nanti Pak Bupati di tiap kecamatan bikin pengelolaan sampah, pembakaran sampah, dirubah jadi minyak, dirubah jadi bahan bakar. Ini yang nggak akan jauh. Kita sudah mulai minggu depan. Itu saya kemarin malam saya ketemu sama Bupati Banyumas. Mas, udahlah mantan Bupati, aku nggak mau lama, nggak mau cerita, bikin contoh. Tuh ambil, saya bilang Sari Mukti, minggu depan Anda operasi, kita kasih contoh. Habis ini kita operasikan di seluruh Jawa Barat. Aku ingin ini provinsi menjadi provinsi terbersih di Indonesia. Betul nggak? Harus begitu. Pemimpin harus ngambil keputusan, pemimpin harus ngambil gerakan. Gak boleh takut. Kalau pemimpin penuh rasa takut, jangan jadi pemimpin. Ambil resiko, karena tugas pemimpin mengambil resiko. Siapapun yang menghalangi kita, ya siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang tidak mendukung untuk kebaikan rakyat, siapapun hanya bicara demi kepentingan partainya, kita lewati dan kita lawan. Bener nggak? Betul nggak? Rakyat nggak bisa ditunda-tunda lagi. Anak tawuran harus diberesin. Indramayu tawuran masih ada ya? Pokoknya Pak Bupati 3 bulan saya kasih waktu, nggak boleh ada tawuran. Ambil tindakan-tindakan yang cepat dan tegas. Betul nggak? Bener nggak? Biar apa? Nanti wong Indramayu terkenal kemana-mana, daerahnya subur makmur. Betul nggak? Tata tentrem Kerto Raharjo, ya kan? Ini yang kita inginkan. Pemimpinnya harus tegas. Nggak bisa lagi pemimpin penuh rasa takut. Karena apa? Nggak boleh ada rasa takut. Kenapa? Dia adalah representasi dari jutaan rakyat Indramayu. Saya yakin Pak Luk itu pemberani. Kalau nggak berani nggak akan mundur jadi wakil bupati dulu. Nggak ada yang berani mundur. Habis itu gara-gara mundur jadi wakil bupati, ya jadi bupati. Jadi wakil bupati sekarang kalau pengen jadi bupati, mundur dulu. Jangan, ini kompak rukun. Bener nggak? Ya udah, ini yang perlu dilakukan. Kenapa? Pemimpin tuh manusia pilihan, dipilih dari jutaan rakyat. Kalau pemimpin Indramayu pada kerja perempuannya, laki-lakinya pada kerja. Bener nggak? Karena orang Indramayu tuh kaum petualang. Dimanapun pasti ada orang Indramayu. Bener nggak? Tukang bikin kusen orang Indramayu.
ahli bangunan, orang Indra, orang luar biasa. Jangan diterusin. Nah, ini harus semangat. Pemimpinnya harus mengerti keinginan rakyatnya, tapi rakyat juga harus patuh pada pemimpinnya. Karena hari ini bukan hanya banyak pemimpin yang jelek, tetapi rakyat juga susah diurus. Bener gak? Bener gak? Suruh KB kagak mau. Setiap anak ada rezekinya. Giliran anaknya mau lahiran gak punya duit bayar rumah sakit buat sesar, minta lagi ke pemerintah. Ini kan harus dirubah. Iya, pemimpinnya harus adil, rakyatnya harus pemimpinnya harus bijak, rakyatnya harus bijak. Iya. Orang Indramayu walaupun nggak punya duit, istrinya ada yang dua, itu kan nggak adil. Gubernur aja yang nggak punya duit, nggak punya satu-satu acan. Pak Bupati punya bini nggak? Sama nggak punya. Ya, jadi ini, ayo sekarang mau nggak ibu-ibunya nggak main TikTok terus, di rumahnya bersih-bersih, mau nggak? Mau nggak? Halaman rumahnya nggak boleh kotor, mau nggak? Tempat tidurnya harus rapi, mau nggak? Kamar mandinya harus bersih, mau nggak? Daripada beli skincare, mendingan beli cat rumah, mau nggak? Wah, punya alis ditanam. Orang Indramayu sama orang Subang, yo, alisnya ditanam. Orang lain nanam padi, ini nanam alis. Giginya langsung pakai pagar. Kenapa pakai pagar? Takut loncat. Hidungnya dibenerin. Oh, ibu malah mancung, sejen. Langsung gagal. Akhirnya jadi gini. Sudahlah, udah apa adanya aja. Yang penting hatinya baik, sayang sama suami, sayang sama anak-anak. Mudah-mudahan suaminya soleh, anak-anaknya jadi anak-anak yang hebat. Setuju? Jangan tawuran ya. Seneng sama gubernurnya. Ya, kita terus pembangunannya nanti. Saya mau bikin kampung-kampung nelayan, ditata rumah-rumahnya, dibagusin. Jalan-jalannya harus rapi, mengkilat, ada garisnya, ada lampunya, ada PJU-nya. Pokoknya saya ingin Indramayu ini menjadi kabupaten kebanggaan warga Jawa Barat. Setuju? Mantap? Istimewa? Wah, begitu. Bapak Ai. Bapak Ai apa Bapak Reang? Bapak Reang apa Bapak Kula? Sama aja. Yang penting Dedi datang semua senang. Itu. Saat datang aku melihat kebingungan, saat pulang aku melihat kebahagiaan. Gitu dong. Wes, mantap. Mantap. Ya, aduh, nyanyi. Aku tuh sayang sama orang Indramayu. Coba nyanyi lagu 1000 Kali Sayang. Ah.